Dipilihnya Rasul sebagai manusia mulia itulah yang menjadi tolok ukur kita di dalam keimanan kita. Jadi kata saya Syahrawi sebetulnya bukan karena Ramadannya, tapi karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut istighfar itu artinya kan pemilihan. Kalau kita pernah kaji dengan Ustaz Lutfi itu namanya seleksi istighfar. Ada pernah kita buat kajian ya Ustaz Lutfi ya berkaitan dengan orang hafal Quran. Wa awrasna kita balani astafaina min ibadina. Kemudian kami pilihkan, kami seleksi Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang telah kami seleksi. Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang telah kami seleksi. Makanya Ustaz Lutfi ketika bikin LTI itu targetnya itu tak perlu si penting ngapal Quran si yang baik. Karena kalau misalkan masuk LTI 20 orang itu nggak mungkin 20-nya hafal Quran. Kalau pakai logika ayat tadi, akan ada orang yang hafal Quran, akan ada orang yang tidak hafal Quran. Teorinya adalah teori istiqomah, artinya seleksi. Walizalika najidu tarikh ar-rusuli mali'an bil masyaqqati wa ta'ab. Maka kita temukan bahwa sejarah tentang rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya dipenuhi dengan kesulitan dan kelelahan. Jadi memang Allah mengirim rasul itu sebagai manusia yang termulia, maksudnya manusia yang terseleksi karena mereka itu lulus dari seleksi alam. Seleksi alam itu kan yang berat-berat. Wa hadza dalilun ala anna masyaqqat risalah yatahammalu ar-rusul wa ta'ibuha yaqa'u 'alaihi wallahu lam yastafihi dalilu wa inna astafahu liyaj'ala uswa. Berat di dalam memikul risalah, tapi kenapa para rasul itu dipilih oleh Allah? Karena mereka dijadikan sebagai uswah. Maksudnya adalah sekali bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menerima kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Itu kan puasanya cuma 9 kali. Karena puasa itu baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. Rasulullah tahun 11 Hijriah. Tapi dalam 9 kali Ramadan ini Rasul digambarkan oleh Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan fima la yajtahidu fi ghairihi. Itu hadis dari Imam Bukhari. Nabi itu kata Aisyah tidak pernah bersungguh-sungguh di dalam ibadah melebihi kesungguhan beliau di dalam bulan Ramadan. Nanti disambung lagi dalam hadis itu, Nabi sangat bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan, di mana kesungguhannya melebihi yang di bulan Ramadan. Jadi kalau istilah kita pakai apa itu kecepatan mungkin ya, saya ya, kecepatan ini kalau bawa mobil termasuk ya, tapi yang dibawa itu atau jadi kalau awal Ramadan, di luar bulan Ramadan mungkin kecepatan Rasul itu cuma 100 km per jam. Pas masuk Ramadan kecepatannya 300. Pas masuk 10 akhir itu kecepatannya 800. Sama seperti pesawat. Mungkin gitu. Jadi 10 akhir Ramadan itu memang kencangnya mengatakan Nabi. Saking kencangnya Nabi itu sampai lupa dengan istrinya. Melupakan istri kan istilah syadda pizza itu kan kayak sarung. Ini sudah nggak ingat istri kan? Kalau yang biasa 10 akhir Ramadan itu karena tadi itu sudah apa itu? Begitu Nabi itu sudah menjadikan 10 akhir Ramadan itu bahasa itu sebagai apa kalau di pabrik misalnya Pak. Jadi kalau hujan itu merupakan. Jadi kalau kekuatan itu paling pol itu di situ. Hanya 10 hari itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad
Tapi yang menarik, pol-polan yang kanjeng Nabi adalah iktikaf. Kan lucu kan? Jadi pol-polannya itu iktikaf. Dan nanti di dalam iktikaf itu diketahui apa itu? Ada riwayat yang menyebutnya? Enggak kan? Hanya baginda Nabi melaksanakan iktikaf. Tidak disebut di dalam iktikaf itu baginda Nabi apa? Ada keterangannya? Enggak ada. Maksudnya misalnya disebutkan dalam satu riwayat Nabi ketika iktikaf hatam 50 kali, ada? Enggak ada. Jadi Nabi itu menyederhanakan 10 akhir Ramadan itu hanya iktikaf. Dan ibadah di dalam iktikaf yang utama justru adalah zikir atau kontemplasi muhasabah. Kita tahu dari Ustaz Nuri kayaknya setiap malam itu perlu ada muhasabah tentang siapa diri kita. Justru itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat, maksudnya tadi apa namanya akselerasi dari ibadahnya baginda Nabi itu, beliau bersungguh-sungguh di luar Ramadan, ya, di dalam Ramadan iya, pas sebelum akhir iya, tapi sebelum akhirnya bukan sholat, bukan baca Quran, bukan apa lagi itu, tapi kepada perhitungan diri atau disebut dengan muhasabah. Ini nanti ada keterangan seperti tadi saya sampaikan di beberapa tempat yang menyebut bahwa sesungguhnya puncak ibadah adalah ikhtiar. Saat seseorang menyadari bahwa dirinya itu tidak ada harganya, hina, dan Allah itu yang maha mulia. Karena kalau kita terlalu banyak ibadah, kata orang-orang sufi itu juga bahaya juga. Karena kata orang sufi, sombongnya ahli ibadah itu lebih jelek daripada orang yang berbuat maksiat. Ngeri ya. Kita apa misalkan Gozi udah berapa kali kata? Kalau potongan Gozi kan ada hafal 30 juz, mirip-mirip Imam Syafi'i lah. Syafi'i kan satu hari 2 juz, 2 juz, 2 kali khatam. Kalau potongan Gozi ini karena belum punya istri, ya insya Allah hampir 60 lah khatamnya. Walaupun Gozi kan udah khatam 60, kemudian jalan di depan orang, melihat para orang makanya tadi kembali lagi, sesawi mengatakan wa inna ma istafahu liyaj'alahu uswah. Boleh kita habis-habisan di dalam beribadah, tapi bukan pada simbolisme ibadah, tapi kepada substansi dari ibadah itu sendiri. Maksudnya, ya bolehlah sholat itu banyak, tapi banyaknya sholat itu harus melahirkan efek dari ibadah sholat. Orang baca Quran bukan soal lelahnya membaca Quran, tetapi merasakan kenikmatan di dalam membaca Quran. Kalau Ustaz itu sering menjelaskan bahwa istri baginda Nabi Siti Maimunah saat beliau baca Quran itu kan bukan soal banyaknya sebetulnya, tapi soal bagaimana Al-Quran itu mampu meresap di dalam batin, di dalam diri orang yang membaca. Makanya kalau kita lihat Imam Sudari baca itu beberapa kali ada diulang saja. Bukan karena beliau tidak hafal, tapi beliau ingin menekankan bacaannya di situ. Dan beliau bisa berarti kalau jadi imam juga penting ada yang diulang ayatnya diulang, terus orang-orang ada oh itu maksudnya adalah dipesan. Seperti itu ingatannya bagus, kuat ingatannya. Saya murid-muridnya juga kuat-kuat ingatannya. Jadi saya Sarawi mengatakan wa inna ma istafahu ila uswah. Dijadikan nabi dan rasul itu sebagai teladan dan kita. Tadinya mungkin kita agak berat nih sholat yang lama ya Pak Tono ya. Sholat sejam sejus atau kalau ikut tradisi di Mesir namanya 16 ke atas itu sholatnya jam 1 sampai jam 4 itu 3 juz itu yang paling disenangi. Mungkin di Arab kita bisa coba kok anak habis sholat kayaknya ngambil kadang-kadang ada tradisi ngambil kita begitu pas lagi sholat gue posisi pikir anak ngambil dan oke bisa buat apa jadi diwaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saja yang bisa kita kaji pada pertemuan yang mulia di malam hari ini. Insyaallah kita kaji pada paragraf berikutnya di kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Hanya saja kita tafsir ini tidak diselesaikan oleh Asy-Sya'rawi.
tafsirnya hanya sekitar 16 jilid, atau ada yang mengatakan sekitar 21 jilid. Jadi nggak full 30 jilid karena beliau keburu wafat. Sayang sebelumnya. Sisanya mungkin bisa kami sampaikan.